Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua saat ini dalam kondisi sehat dan sejahtera. Topik bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang keempat adalah kasih Allah mempersatukan, yang didasarkan pada kitab Nabi Zoel bab 2 ayat 28 sampai 32 yang saya jadikan materi renungan pada kesempatan ini. Saudara, ulasan nubuat Zoel di dalam bab 2 ayat 28 sampai 32 bernuansa hari Tuhan. Dan hari Tuhan, frase hari Tuhan ini memang sangat kental di dalam kitab Nabi Zoel. Paling tidak kita menemukan 4 frase mengenai hari Tuhan di dalam kitab Nabi Zoel. Yang pertama, wabah belalang, bab 1 ayat 2 sampai 20. Yang kedua, serangan kerajaan utara, bab 2 ayat 1 sampai 11. Yang ketiga, turunnya Roh Allah, bab 2 ayat 28 sampai 32. Dan yang keempat, penghakiman kepada seluruh bangsa, bab 3 ayat 1 sampai 11. Kita sering mendengar frase hari Tuhan lalu mengartikan itu sebagai penghakiman terakhir. Datangnya Kristus yang kedua, orang fasik akan binasa dan orang benar akan diselamatkan. Ini adalah makna eskatologis akhir zaman. Walaupun sebenarnya Nabi Zoel tidak selalu mengartikan hari Tuhan itu sebagai penghakiman terakhir. Di sini, hari Tuhan dikaitkan dengan adanya hukuman bagi orang berdosa dan ganjaran keselamatan bagi mereka yang bertobat. Karena itu hari Tuhan, saat orang berdosa mendapatkan hukuman dan orang benar mendapatkan ganjaran keselamatan, bukan hanya diartikan saat yang akan datang nanti, tetapi saat sekarang dalam hidup sehari-hari, yakni di mana kehendak Allah itu tergenapi, Allah dimuliakan melalui peristiwa sehari-hari. Dan memang penghakiman terakhir, akhir zaman nanti, itu memang menjadi puncak penggenapan hari Tuhan, di mana keadilan Allah dan kesucian Allah itu dinyatakan secara sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, 2 frase pertama hari Tuhan di dalam kitab Nabi Zoel, yaitu serangan wabah belalang dan serangan kerajaan utara, itu menjadi sebuah peringatan bagi bangsa Israel. Dikatakan bahwa serangan belalang itu menghabiskan, merusak seluruh pertanian, gagal panen, kelaparan terjadi di mana-mana. Dan menurut Nabi Zoel ini adalah hukuman dari Allah supaya bangsa Israel itu bertobat. Siapa yang harus bertobat? Dikatakan oleh Zoel itu seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali harus bertobat. Kita tahu, sebelum wabah belalang ini menyerang Israel, Israel itu diliputi dengan kesejahteraan, kemakmuran yang luar biasa. Tetapi justru di dalam kelimpahan kesejahteraan dan kemakmuran, Israel itu melupakan Allah. Mereka terlena oleh kemakmuran, mereka terlena oleh kesuksesan. Karena itu adalah dengan hari Tuhan yang diartikan sebagai hukuman, yaitu wabah belalang ini, mau memberi pesan kepada kita untuk mengingatkan kita dan masyarakat. Supaya apa? Supaya terus mengingat bahwa kelimpahan dan kesejahteraan itu adalah pemberian Allah, dan tetap berendah hati, tetap bersyukur, tetap taat, tetap berbakti kepada Allah, saudara-saudara. Nah, ini baru peringatan yang pertama, serangan belalang ini. Akan menyusul peringatan kedua yang oleh Nabi Zoel disebut sebagai hari Tuhan yang sangat dekat, dan wabah ini menyatakan bahwa peringatan kedua ini lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan dibanding peringatan pertama, yaitu wabah belalang. Nah, peringatan kedua ini adalah serangan kerajaan utara
kepada bangsa Israel. Mengapa ini disebut jauh lebih menakutkan? Karena sepanjang perjalanan tentara kerajaan utara, mereka ketika menjumpai orang-orang Israel semua dibasmi, semua dibunuh. Jika belalang menghabiskan panen, menghabiskan hasil pertanian, maka serangan kerajaan utara ini benar-benar bisa menghabiskan orang-orang Israel, saudara. Lalu bagaimana dengan hari Tuhan pada peristiwa yang ketiga, yakni turunnya Roh Allah di dalam kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 28 sampai 23. Roh Allah dikatakan dicurahkan. Sebelum kita merenungkan ini, saudara-saudara, sedikit kita mengingat bahwa setelah mengalami dahsyatnya serangan belalang dan tentara kerajaan utara, Yoel menyerukan kepada orang Israel supaya merespon hukuman itu dengan pertobatan. Ini ada di bab 2 ayat 12 sampai 19, dan mereka semua bertobat. Dan setelah mereka bertobat, Allah itu memulihkan keadaan mereka, saudara-saudara. Allah memulihkan keadaan mereka setelah mereka bertobat. Pertanian menghasilkan hasil yang luar biasa. Kerajaan utara diusir dari bangsa Israel. Nah, setelah pemulihan itu, maka Nabi Yoel mengatakan, menubuatkan nubuat yang ketiga hari Tuhan itu, yaitu memasuki bagian Allah menjanjikan mencurahkan rohnya kepada seluruh umat manusia. Allah menjanjikan mencurahkan rohnya kepada umatnya, yang kita renungkan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Roh Allah akan dicurahkan kepada semua golongan. Dan nubuat ini digenapi pada saat turunnya Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 17 sampai 21, Petrus berkhotbah, dan khotbah Petrus ini adalah penggenapan nubuat Yoel itu, saudara-saudara. Ketika Roh Allah datang, ketika Roh Allah dicurahkan kepada manusia, manusia dapat berelasi dengan Allah secara langsung di dalam roh, tanpa melalui imam, tanpa melalui nabi. Dan ini berbeda sekali dengan kebiasaan Israel yang harus diwakili oleh imam melalui nabi. Dan inilah hari Tuhan, hari ketika Roh Allah dicurahkan kepada manusia. Pertanyaannya, kapan kita mendapatkan pencurahan Roh Allah, Roh Kudus itu, saudara? Pada saat kita dibaptis, pada saat kita menerima sakramen pengampunan, pada saat kita merayakan Ekaristi, pada saat kita merayakan sakramen, pada saat itu Roh Allah dicurahkan kepada kita. Dan itu sebenarnya adalah hari Tuhan. Inilah sebenarnya yang disebut oleh para nabi sebagai era baru, saudara. Era keselamatan, era di mana manusia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Allah. Nabi Yehezkiel menyebut itu adalah era di mana hati setiap orang akan diubah. Era di mana mereka dimampukan untuk taat kepada Allah. Yesaya dalam bab 44 ayat 3-5 menyebut ini sebagai era komunitas dan umat Tuhan yang baru ketika Roh Allah itu datang. Dan inilah roh yang mempersatukan komunitas dan umat Tuhan yang baru, dan yaitu adalah kita. Nah, hari Tuhan pada refleksi PKSN yang keempat ini mempunyai hari di mana Tuhan menggenapi janjinya, memulihkan umatnya dari kehancuran akibat dosa. Mereka yang dipulihkan adalah mereka yang bertobat, saudara-saudara. Dan disinilah era keselamatan. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari Yoel 2 ayat 28-32 turunnya Roh Allah itu? Yang pertama, dosa itu selalu berdampak sosial. Artinya setiap orang yang melakukan dosa secara personal, dampaknya pasti kepada orang lain. Dan ini membawa arti yang kedua, pertobatan orang dari dosa itu juga berdampak sosial, saudara. Berdampak pada kehidupan bersama, kehidupan masyarakat dipulihkan kembali. Karena itu maka kalau kita mengharapkan kehidupan masyarakat yang damai, yang sejahtera, harus ada pertobatan dari setiap orang. Dan yang ketiga, kita bisa belajar bahwa Tuhan menggenapi janjinya
kepada orang yang percaya. Roh Tuhan itu dicurahkan kepada semua orang yang percaya, termasuk kita. Orang-orang yang mempunyai keintiman yang sangat mendalam dengan Tuhan. Dan yang keempat, dari teks itu kita bisa belajar bahwa orang-orang yang mempunyai keintiman mendalam dengan Tuhan itu orang yang berani memikirkan, memperjuangkan nasib orang lain, kesejahteraan orang lain. Di sini Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti-nya mengatakan bahwa setiap orang itu adalah saudara. Dan yang kelima, pertobatan artinya kembali kepada Allah. Dampaknya adalah berdampak sosial, memikirkan dan memperjuangkan kesejahteraan orang lain. Inilah hari Tuhan dalam pemikiran Joel yang bisa kita maknai saat ini. Dan ini juga yang diserukan oleh tadi nabi-nabi seperti Nabi Yeskiel dan Nabi Yesaya. Saudara yang terkasih, tentu kita semua mendambakan, mengharapkan keselamatan baik di dunia maupun nanti pada penghakiman terakhir. Karena itu mari berbalik kepada Allah, artinya bertobat. Dan Allah akan memulihkan keadaan kita, keadaan Anda, keadaan masyarakat. Pertobatan selalu berdampak sosial. Karena itu mari memperjuangkan, mari memikirkan kesejahteraan orang lain, bonum comune, tidak memikirkan diri sendiri. Dan apa yang akan saudara lakukan sebagai orang Katolik, apa yang akan kita lakukan sebagai orang Katolik dalam komunitas lingkungan sebagai wujud pertobatan. Kita bisa melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang memperjuangkan, memperhatikan orang lain di sekitar kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, dan tentu di masyarakat kita. Karena apa? Karena dengan memikirkan itu, dengan memperjuangkan mereka, kita menunjukkan intimitas kita dengan Allah. Itulah hari Tuhan. Maka benar apa yang ada di dalam lagu itu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan berarti roh Allah dicurahkan ke dalam diri kita. Karena kita mengalami pertobatan, mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, dan selalu memikirkan, memperjuangkan kesejahteraan orang lain. Selamat memperjuangkan kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.